Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Anda semua. Berjumpa kembali untuk pertemuan yang kedua ya pada mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah sejarah singkat Mahkamah Konstitusi, ya, pembentukan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, wewenang-wewenang Mahkamah Konstitusi. Ya, selanjutnya fungsi Mahkamah Konstitusi. Ya, kita masuk kepada pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi dan beberapa asas-asas dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Kita katakan. Kita masuk yang pertama, ya, sejarah singkat pembentukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah constitutional court yang secara idenya ke-78 di dunia. Dan ide ini memang diadopsi oleh MPR melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, sehingga memang ide constitutional court ini bisa kita lihat di dalam pasal 7B, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga negara atau pelaku kekuasaan kehakiman ini dibentuk paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Itu yang dinyatakan di dalam pasal 3 aturan peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, jadi kepada Anda nanti silakan baca beberapa pasal yang saya sebutkan tadi. Nah, sesuai dengan apa yang kita inginkan melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut, sehingga memang DPR dan pemerintah pada akhirnya bekerja untuk melahirkan rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Maka melalui perkembangan, gitu ya, tanggal 13 Agustus tahun 2003 disahkanlah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, kita katakan. Dan pelantikan hakim pertama Mahkamah Konstitusi itu dilakukan pada tanggal 15 Agustus tahun 2003, kita katakan. Sehingga ya yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama pada waktu itu dijabat oleh Profesor Jimli Asidiki, kita katakan. Nah, jumlah hakim Mahkamah Konstitusi ini 9 orang, ya, 3 dari Mahkamah Agung, dari asal kita katakan, 3 dari DPR, kita katakan 3 dari Presiden, gitu ya. Jadi mulainya bekerja Mahkamah Konstitusi itu ya di bulan Oktober karena terjadi pelimpahan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita mengacu kepada aturan peralihan, ya, pasal 3 aturan peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dinyatakan Mahkamah Konstitusi paling lambat dibentuk pada tanggal 17 Agustus tahun 2003. Sebelum Mahkamah Konstitusi ini terbentuk, segala kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Sehingga pada waktu itu Mahkamah Agung melahirkan peraturan Mahkamah Agung, ya, Perma nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Nah, sehingga
pada tahun 2003 itu di bulan Oktober terjadi pelimpahan kewenangan, ya, MK yang dijalankan oleh Mahkamah Agung tadi gitu. Nah, kewenangan yang mana itu? Kewenangan yang belum diputus, ya. Kewenangan yang belum diputus oleh Mahkamah Agung itu dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Dan itu ternyatakan di dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nanti silakan Ananda cek, ya, di undang-undang tersebut. Nah, yang kedua, kita berbicara kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban, ya, Mahkamah Konstitusi ini. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ketika undang-undang dilahirkan oleh DPR dan Presiden dan itu berlaku dan mengikat bagi setiap orang atau badan hukum. Nah, sepanjang warga negara baik secara individual ataupun sekelompok masyarakat dirugikan atas berlakunya, ya, dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya sebuah undang-undang itu, maka boleh mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi harus didahului dengan permohonan, ya, para pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, ya, atas berlakunya sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi silakan nanti Ananda semua cek, ya, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana pemohonnya adalah seseorang atas nama warga negara, beberapa orang atas nama warga negara, sekelompok masyarakat atas nama masyarakat hukum adat, bisa atas nama lembaga negara itu sendiri yang menguji sebuah undang-undang, ya, atau badan hukum yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nanti hukum acaranya itu telah diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, tetapi hukum acara secara eksplisit, ya, secara rinci itu nanti diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, nomor 6 kalau tidak salah, ya, yang dilahirkan tahun 2005, ya, tentang hukum beracara dalam konteks menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, yang kewenangan yang kedua daripada Mahkamah Konstitusi itu adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilu, ya. Jadi yang dipersengketakan itu adalah hasil pemilu, bukan sengketa pemilu. Yang, ya, kalau sengketa pemilu nanti bisa Bawaslu, kita katakan, bisa DKPP dalam konteks kode etik, ya, itu sengketa pemilu. Tapi kalau sengketa hasil pemilu itu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, kita katakan. Jadi ya, telah banyak putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks sengketa hasil pemilu ini, baik itu untuk pilpres ataupun untuk pileg, ya. Nah, kalau kita hari ini kan adalah pemilihan umum serentak, kita katakan. Nah, termasuk sebenarnya adalah MK itu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, ya, pemilihan kepala daerah, kita katakan itu masih MK hari ini, walaupun sejatinya itu bukan kewenangan MK dan tidak masuk dalam
rezim pemilu sebelumnya. Namun dengan bertumpuknya urusan atau sengketa di MA sehingga terjadi pelimpahan kewenangan itu dari MA ke Mahkamah Konstitusi, kita katakan. Nah, itu kewenangan yang kedua. Kewenangan yang ketiga adalah membubarkan partai politik. Ada beberapa alasan-alasan di mana partai politik itu dibubarkan. Nah, cuma persoalannya di Indonesia itu sejak Mahkamah Konstitusi ini dibentuk, belum ada partai politik yang kita bubarkan. Kenapa partai politik itu dibubarkan? Karena ideologinya atau asasnya bertentangan dengan Pancasila, kita katakan. Program-programnya, kita katakan, kegiatan-kegiatannya itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, ini yang kalau kita lihat asas partai politik. Nah, di mana asas partai politik itu bisa Ananda dapat temukan? Baca nanti melalui ADART partai. Misalnya teman-teman baca ADART partai P3, ya, kita katakan itu berasaskan Islam, gitu ya, berasaskan Islam, itu dinyatakan tegas di dalam ADART-nya. Ya, ada yang berasaskan Pancasila, ada yang berasaskan nasionalis, ya, kita katakan itu asas-asas, dan itu sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, itu yang ketiga. Kewenangan yang keempat daripada Mahkamah Konstitusi itu adalah menyelesaikan perselisihan kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan atau dibentuk oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Misalnya MPR sengketa kewenangan dengan DPR, kita katakan, atau misalnya DPR sengketa kewenangan dengan DPD dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks ini telah ada putusan Mahkamah Konstitusinya, gitu ya. Jadi lembaga negara yang bersengketa itu adalah lembaga negara yang kewenangannya dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar. Itu. Jadi DPR bersengketa dengan DPD, DPR bersengketa dengan Presiden misalnya, DPR bersengketa dengan Mahkamah Agung misalnya. Nah, tapi jauh sekali kalau DPR bersengketa dengan Mahkamah Agung. Ya, palingan yang kita temukan itu baru dan telah ada putusan Mahkamah Konstitusinya DPR bersengketa dengan DPD di dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita katakan. Karena sejatinya DPD itu adalah partnernya DPR, tetapi praktik yang terjadi adalah DPR memandang DPD itu sebagai sub. Nah, sehingga memang pada akhirnya DPD keberatan atas itu, mengajukan sengketa kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, kita katakan. Nah, itu 4 kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi yang paling pokok yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan ada satu kewajiban. Ya, kewajiban Mahkamah Konstitusi itu adalah wajib memutus pendapat DPR dalam konteks impeachment atau pemakzulan terhadap presiden, gitu ya. Misalnya DPR berpandangan bahwa presiden atau wakil presiden, baik keduanya ataupun salah satu, tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Atau DPR berpandangan presiden atau wakil presiden, baik keduanya ataupun salah satu, melakukan pengkhianatan terhadap negara, atau kita katakan
presiden dan wakil presiden, baik keduanya ataupun salah satu, melakukan tindak pidana dalam konteks apakah korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini yang wajib ya, kewajiban MK untuk memutus itu. DPR harus mampu membuktikan itu gitu ya, mengajukan permohonan kepada MK. MK akan bersidang lebih kurang dalam waktu 90 hari, yang mendengarkan pendapat DPR, mendengarkan pendapat presiden ya, sebagai pihak yang di fungsi Mahkamah Konstitusi. Nah, fungsi Mahkamah Konstitusi ini yang pertama sebagai basic control ya, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi yang saya katakan tadi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dulu memang kita tidak, sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, kita belum punya basic control gitu ya. Sehingga banyak sekali, terutama di masa Orde Baru itu, kita melahirkan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi ini adalah basic control. Fungsi Mahkamah Konstitusi yang kedua adalah di mana MK ini kita nyatakan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang melahirkan putusan bersifat final dan mengikat gitu ya. Nah, tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Kalau di Mahkamah Agung kita punya upaya hukum lain gitu ya. Kalau kita tidak mendapatkan keadilan di tingkat peradilan pertama, kita katakan kita bisa banding. Ketika kita tidak mendapatkan keadilan di pengadilan tingkat tinggi, kita bisa kasasi. Ketika kita tidak mendapatkan keadilan di Mahkamah Agung, kita bisa PK lagi ke Mahkamah Agung. Ketika PK ada novum lagi, kita bisa PK di atas PK lagi. Nah, ini upaya hukum gitu ya. Nah, tetapi di Mahkamah Konstitusi ini ya, Mahkamah Konstitusi mengadili tingkat pertama dan terakhir gitu. Jadi tidak ada upaya hukum. Nah, itulah fungsi beberapa fungsi yang kita dapati di dalam Mahkamah Konstitusi. Baik, kita masuk yang keempat, pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara MK adalah seperangkat aturan hukum formil yang mewujudkan hukum material. Nah, seperangkat hukum formil yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini, di mana kita dapati, itu bisa kita dapati di dalam Undang-Undang MK sendiri ya, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah dilakukan perubahan, kita katakan. Nah, kalau teman-teman nanti Ananda semua bisa lihat di dalam bab 5 mulai dari pasal 28 kalau nggak salah sampai dengan pasal 85 ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu hukum acara umumnya, hukum acara umum Mahkamah Konstitusi yang ternyatakan di dalam undang-undang. Tetapi hukum acara Mahkamah Konstitusi secara rincinya ya, itu dapat kita temukan di dalam beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena memang Mahkamah Konstitusi itu sebagai sebuah pelaku kekuasaan kehakiman atau sebagai sebuah lembaga negara, kita beri kewenangan untuk membentuk peraturan gitu ya, membentuk peraturan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang kita nyatakan di dalam Undang-Undang Dasar itu, supaya dia bisa berjalan dengan baik. Nah,
perintah untuk membentuk peraturan MK itu ternyata kan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jadi hukum acara Mahkamah Konstitusi itu bisa kita lihat dalam beberapa PMK. Ya, peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 yang saya nyatakan tadi tentang hukum acara menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu nanti harus Ananda baca dalam konteks sengketa hasil pemilu misalnya, itu juga ada diatur melalui PMK yang lain. Dalam konteks sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya dinyatakan di dalam undang-undang dasar, itu diatur di dalam PMK tersendiri. Dalam konteks menguji membubarkan partai politik, itu diatur melalui PMK sendiri. Nah, cuma kan persoalannya itu yang saya katakan tadi, praktik pembubaran partai politik itu yang belum ada di Indonesia. Nah, itu mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi yang Ananda harus cari lebih jauh, baca lebih jauh melalui beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa asas, ini yang terakhir materi kita hari ini. Ya, asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah persidangan terbuka untuk umum. Nah, jadi kita bisa kalau persidangan terbuka untuk umum itu terkadang bisa saja ya Humas MK menyiarkan sidang, kita katakan, sepanjang itu diperlukan, gitu ya. Atau kita dapat mengikuti persidangan di MK itu sendiri, gitu ya. Nah, dan ya apakah seluruh persidangan terbuka untuk umum? Tentu tidak. Kita katakan ada sepanjang Mahkamah Konstitusi memandang harus tertutup, ya ditutupkan juga. Tapi ini yang terpenting, gitu ya. Karena MK ini banyak mengadili persoalan-persoalan yang bersifat kepentingan umum, bukan bersifat individual, kita katakan. Sehingga memang harus terbuka untuk umum. Nah, itu asas yang pertama. Asas yang kedua adalah persidangan di MK itu harus cepat, sederhana, dan murah. Nah, cepat, kalau kita bersidang di Mahkamah Agung kan lama, gitu ya. Misalnya apalagi para pihak yang bersengketa di Mahkamah Agung atau peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung itu banyak sekali, gitu. Sehingga memang antri, gitu ya. Nah, kita harus sabar kalau persidangan di Mahkamah Agung. Apalagi tadi di Mahkamah Agung banyak upaya-upaya hukum yang bisa kita lalui, sehingga panjang itu, banyak tahapan, banyak proses, gitu ya, prosedural law-nya. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi harus dengan cepat, gitu. Misalnya harus tuntas dalam jangka waktu 90 hari persidangan. Cepat, 90 hari persidangan 3 bulan, nggak lama, gitu ya. Nah, jadi betul-betul memberikan rasa, tetapi di sini tidak mengabaikan kecermatan, ketelitian, gitu ya, kajian yang mendalam. Tetap harus ada ketelitian dari para hakim, kecermatan daripada para hakim, dan adanya penemuan-penemuan hukum yang tentunya harus dilakukan. Itu. Jadi itu prinsip asas yang kedua. Ya, persidangan dilakukan secara cepat, sederhana, dan murah. Nah, asas yang ketiga independen dan imparsial. Ya. Nah,
Nah, asas independen ini bisa dibaca di dalam pasal 2 ya, pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan di pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, di sana dinyatakan bagaimana hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu harus independen. Walaupun kita katakan tadi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu 3 dari DPR, 3 dari Presiden, 3 dari Mahkamah Agung. Nah, mereka tidak boleh memihak, dan di dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya mereka tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun gitu. Jadi ini prinsip dasar ya, prinsip dasar di dalam pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selanjutnya asas yang keempat, kita katakan hakim MK itu di dalam persidangan bersifat aktif dan pasif gitu ya. Selanjutnya ada asas ius curia novit. Ya, ada asas ius curia novit. Asas ius curia novit ini adalah asas di mana hakim tidak boleh menolak perkara. Ya, sebenarnya ini umum berlaku baik di Mahkamah Konstitusi ataupun di Mahkamah Agung. Ya, ius curia novit. Nah, itu telah ternyatakan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ataupun di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri. Gitu ya. Ya, kalau nanti di dalam legal standingnya tidak terlihat dan lain-lainnya, boleh ya hakim Mahkamah Konstitusi itu menyatakan di dalam putusannya menolak segala permohonan, ya, menolak segala permohonan pemohon, yaitu putusan. Nah, tapi menolak permohonan itu tidak boleh. Kita katakan menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon itu tidak boleh, tapi menyatakan menolak seluruh argumentasi pemohon atas permohonannya itu boleh di dalam putusan. Kita katakan itu yang terpenting di dalam asas ius curia novit. Selanjutnya asas yang terakhir adalah audi et altria partem. Adalah asas di mana hak untuk mendengarkan pendapat secara seimbang. Jadi MK berkewajiban mendengarkan keterangan dari pemohon dan termohon itu secara seimbang. Nah, itulah beberapa asas penting yang harus kita pahami di dalam hukum beracara di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi silakan nanti materi ini Ananda baca lebih jauh, baik di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terutama di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri, ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Bisa juga Ananda baca lebih teknis melalui beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan ketiga dengan materi lain sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.